Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Sebelum melanjutkan ayat yang ke-11 sampai 16, mari kita mereview dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau kita baca dan kita renungkan secara saksama, bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini Allah menginformasikan kepada kita semua bahwa manusia itu ternyata di dunia ini kalau boleh dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok al-muttaqin, yang kedua adalah kelompok yang kafirin, orang-orang kafir, kelompok yang ketiga adalah kelompok munafikin. Kelompok yang muttaqin sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kedua, ketiga dan sampai dengan yang kelima, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama ialah orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada yang gaib. Apa saja yang gaib itu? Yaitu adanya Allah, malaikat, adanya surga dan neraka, hari kiamat, itu masih gaib pada kita. Tapi ini harus kita yakini, sehingga kalau kita betul-betul yakin terhadap yang gaib ini, kita tidak berani berbuat maksiat sedikit pun. Karena apa? Ada malaikat yang selalu mencatat, Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu mengawasi perbuatan kita, gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah dan dicatat. Ini yang membuat kita takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita harus percaya pada yang gaib. Yang kedua yaitu alladzina yuqimunas shalah. Cirinya kita harus melaksanakan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi sholat yang benar-benar sholat bisa menghadirkan kita bahwa kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah. Berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini harus kita sadari. Dalam pertemuan yang kedua sudah kita sampaikan bahwa rezeki yang kita terima itu hakikatnya pemberian dari Allah. Untuk itu kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita, itu salah. Jadi kehendak Allah lah yang kita utamakan. Dan kita percaya kepada kitab-kitab Allah, terutama kitab Al-Quran, kitab Injil, Taurat, Zabur. Itu semua adalah yang menurunkan Allah untuk manusia. Dan selanjutnya kita pada hari akhir nanti kita harus percaya betul-betul bahwa hari kiamat, hari akhir manusia hidup di dunia, dan nanti akan mempertanggungjawabkan
semua apa perbuatan kita mulai dari kita akil balik sampai dengan kita mati. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada sedikit pun yang Allah lupa. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan membalas kebaikan meskipun itu sebatas zarrah, dan Allah akan memberikan balasan perbuatan buruk kita meskipun itu hanya seberat zarrah. Apa zarrah? Yaitu atom, sekecil atom. Atom itu adalah molekul yang paling kecil, itu pun semua akan dihisab oleh Allah. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena akan mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah kelompok al-kafirin. Siapa orang-orang yang kafir? Tadi disebutkan innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang yang kafir itu sesungguhnya diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sawa'un. Dia sama saja. La yu'minun, mereka tidak beriman. Karena memang khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Wisawatun, suatu tutup. Walahum, dan bagi mereka azabun azim, dia akan mendapatkan siksa yang berat. Kelompok ketiga ialah kelompok orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia punya tujuan untuk menipu Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Dia hendak menipu Allah dan orang-orang yang wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Dia tidak akan mampu menipu Allah, dan dia hanya dapat menipu dirinya sendiri. Dan orang-orang yang munafik itu akan mendapatkan azabun alim. Pakai alif, azabun alim, bukan azabun alim, salah. Azabun alim, siksa yang pedih. Pengertian pedih ialah di samping merasakan sakit di fisiknya, hatinya pun akan merasakan sakit yang amat dalam. Jadi lebih berat orang munafik sisanya daripada orang-orang kafir. Tentunya kalau kita menyadari kita tidak akan memilih nomor 2 dan nomor 3. Pasti kita akan memilih yang nomor 1. Tapi konsekuensinya kita harus pertama yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Pertama kita harus sholat dan sholat dan sholat. Dan terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita infakkan. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Beruntung baik di dunia maupun di akhirat, nanti akan dimasukkan surga Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surganya Allah. Fiha khalidun, di dalamnya dia kekal. Tidak seminggu, tidak setahun, tidak 10 tahun. Kekal khalidun. Inilah yang menjadi harapan kita sebagai sesuatu yang kita harapkan nanti setelah di akhirat nanti. Allah memberikan kasih sayangnya kepada sifat rahimnya Allah, yaitu ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau kita baca di ayat yang lain, Allah akan memberikan apa yang diinginkan
dan apa yang diminta. Yang diinginkan, yang diminta akan diberi. Apalagi yang diminta, yang terucap oleh lisan, yang diinginkan oleh pikiran yang tidak terucap, Allah akan memberikan. Itulah janji Allah. Demikian mengenai mukadimah materi yang ketiga. Mudah-mudahan mukadimah ini sebagai tadabbur terhadap ayat yang sudah kita pahami. Sekali lagi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita ulang-ulang dan kita tadabburi sehingga itu sudah meresap di dalam hati kita, menjadi memotivasi kita tidak akan memilih nomor 2, nomor 3. Kita akan memilih nomor 1 dengan konsekuensinya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita bahas saat ini sekarang yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu musyrikun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita terjemahkan per kosakatanya. Wa dan idza apabila, kila dikatakan lahum kepada mereka. Jadi aslinya bukan lahum tapi lihum, bagi mereka. Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, bagi mereka. La tufsidu. Nanti Bapak Ibu akan ketemu la yang artinya berbeda. Untuk yang la tufsidu ini kita artikan jangan, lanya jangan. La tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, fi di dalam al ardi bumi. Qalu mereka berkata, innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu ayat ini dikatakan kepada orang-orang munafik itu, janganlah kalian itu membuat kerusakan di bumi. Tapi dia menjawab, saya itu bukan orang membuat kerusakan, tapi orang yang membuat muslihun, perbaikan. Dijawab oleh Allah, ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka. Jadi humnya ini ada dua. Innahum sesungguhnya mereka, orang-orang yang munafik itu, hum mereka orang munafik. Nah, hum yang kedua ini untuk memperkuat hum yang pertama. Al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Wa dan lakin, tetapi la tidak. Yas'urun, mereka menyadari. Jadi ada la, yang satu jangan, la yang kedua tidak. Ini bedanya apa? Setelah la ada ta. Itu jangan. Tapi setelah la ada ya. Itu artinya tidak. Jadi la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Kalau la yas'urun, tidak mereka menyadari. Kita lanjutkan. Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum pada mereka atau bagi mereka, aminu, berimanlah kalian. Kama, kanya ada kotaknya berarti baru tahu kita. Ka seperti ma apa ya? Kama seperti apa yang? Amanas sufaha, amanan nasu. Jadi cara menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, an-nasuja dimajukan.
amanan nasu, manusia beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman kama seperti apa yang amanan nasu, asufahnya maju. Asufah itu orang bodoh, orang-orang bodoh beriman. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, jadi humnya ada dua. Mereka siapa? Orang-orang munafik itu asufahau, dia yang bodoh. Wa, dan lakin, tetapi la, tidak ya'lamun, mereka mengetahui. Jadi orang-orang munafik itu kalau dibilangin, dikatakan jangan kamu membuat kerusakan, dia jawab, saya tidak orang yang tidak membuat kerusakan, tapi orang yang berbuat perbaikan. Dikatakan, hei, kamu berimanlah seperti imannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia menjawab, apakah aku akan beriman seperti orang bodoh-bodoh? Itu jawab. Tapi dia tidak menyadari dan tidak mengetahui. Saya lanjutkan. Wa idza, nah ini ciri-ciri berikutnya orang-orang munafik. Wa idza, dan apabila mereka bertemu alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza, dan apabila kholau, mereka kembali ila, kepada syayatinihim, setan-setan mereka, terjemahnya syayatinihim, setan-setan mereka atau pimpinan-pimpinan mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ma'akum, ma'a besertakum kalian. Jadi orang munafik kalau dikatakan dia ketemu orang-orang yang beriman, dia berkata, saya beriman. Tapi kalau dia kembali kepada setan-setan mereka, pada kelompok mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama, sesungguhnya nahnu, kami mustahzi'un, orang yang berolok-olok, jadi bercanda. Dia bilang, saya ketemu sama orang mukmin ngomong iman itu hanya bercanda. Akhirnya Allah menjawab, Allah yastahzi'u, dia mengolok-olok bihim, dengan mereka. Jadi gantian oleh Allah dari wa yamudduhum, wa, dan yamuddu, membiarkan mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi, di dalam tughyanihim, tughyani, kesesatan him, mereka. Jadi Allah di samping mengolok-olok, membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terumbang-ambing. Jadi orang munafik itu sebetulnya kehidupannya terumbang-ambing. Ulaika, kemarin saya sampaikan, ulaika, mereka itu, orang-orang munafik itu, alladzina, orang-orang yang istarawu, mereka menukar, atau istarawu bisa diartikan menjual, az-dhalalata bil huda, kesesatan dengan petunjuk. Jadi kalau gitu kita artikan menukar. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang istarawu, mereka menukar az-dhalalata, kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Fama, maka tidaklah, namanya bukan apa yang di sini, fama, maka tidaklah robihat, beruntung, tijaratuhum, perdagangan, tijarah, perdagangan mereka, perdagangan. Wama, dan tidak. Nanti Bapak Ibu akan ketemu ma yang artinya berbeda, tergantung posisinya di mana. Wama, dan tidak, kanu, mereka adalah muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya ulang. Wa idza, dan apabila dikatakan lahum, pada mereka, orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, dalam bumi. Qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya hanyalah nahnu, kami muslihun, orang-orang yang berbuat perbaikan. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan, atau mereka membuat kerusakan. Walakin, dan tetapi, la, tidak, yas'urun, mereka menyadari.
Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum pada mereka aminu berimanlah kalian kama kanya seperti apa ya amanan nasu manusia beriman. Jadi disuruh beriman seperti orang-orang yang mukmin yang beriman. Qalu mereka berkata anu minu apakah kami akan beriman kama seperti amanan nasu amanas sufa orang-orang yang bodoh itu beriman. Jadi dia mengatakan kepada orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dan Rasulnya menganggap dia adalah sufaha, orang bodoh. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka orang munafik itu asufaha mereka yang bodoh. Walakin dan tetapi la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Wa idza dan apabila laku mereka bertemu allazina orang-orang yang aman mereka beriman qalu mereka berkata amanah kami beriman. Wa idza dan apabila kholau mereka kembali ila kepada sayatinihim setan-setan mereka atau pimpinan mereka kelompok mereka qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'akum beserta kalian. Innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami orang yang munafik mustahziun berolok-olok bercanda gitu. Dijawab oleh Allah Allahu yastahzi Allah mengolok-olok bihim dengan mereka wa dan yamutu membiarkan mereka fi di dalam tughyani kesesatan mereka ya'mahun mereka terumbang ambing. Ulaika mereka itulah allazina orang-orang yang istarau mereka menukar ad-dhalalat kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidaklah robihat beruntung. Jadi orang-orang munafik itu fama robikan tidak akan beruntung tijaratum perdagangan mereka. Artinya apa? Apa yang diperbuat di dunia itu dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak dibalas oleh Allah dengan suatu kebaikan seperti orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Dia akan mendapatkan pahala yang berupa surganya Allah. Wa makanu dan tidaklah mereka itu muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini terjemahan perkosakatanya. Mari kita lanjutkan untuk memahami ayat 11 tadi sampai dengan ayat 16. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan catatan penting materi yang kedua ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 16 ini. Kita lanjutkan materi intinya. Kemarin sudah disebutkan terakhir yaitu lahum, aslinya lihum. Sekarang innahum, asalnya dari inna dan hum. Artinya apa? Inna sesungguhnya hum mereka. Yamudduhum, yamuddu itu membiarkan hum pada mereka. Tungzirhum, kamu beri peringatan hum mereka. Angfusahum, awalnya dari angfusa dan hum. Angfusa itu angfus diri, hum mereka diri. Jadi nafsun itu adalah mufrad, angfus jama'. Jadi angfusahum diri mereka. Tijaratu itu perdagangan hum mereka. Ma'akum ma'a dan kum. Ma'a itu beserta kum kalian. Kama, ka dan ma. Ka itu seperti ma apa ya? Anu minu. Dari a ditambah nu minu. A apakah nu minu kami beriman? Karena diawali dengan nun. A angdartahum, a ditambah angdarta tambah apakah engkau beri peringatan mereka? Sebelah kiri him sama mereka. Ulaika mereka itu. Kanu mereka adalah. Jadi kanu
mereka adalah atau dibalik adalah mereka. Inna sesungguhnya, innama sesungguhnya hanyalah. Jadi sebagai pembatasan. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya hanyalah. Jadi dibatasi. Inna sesungguhnya kami. Kita lanjutkan materi sebagai catatan penting. Kemarin sudah disebutkan mengenai Allah. Allah bisa berakhiran dhammah, bisa berakhiran fathah, bisa berakhiran kasrah. Kalau dhammah berarti Allahnya itu sebagai subjek, Allah sebagai objek. Kalau kasrah, objek juga. Jadi cara mengartikan secara berurutan yang benar, kata-kata khatamallahu ala qulubihim, Allahnya maju dulu karena dia sebagai subjek, pokok kalimat. Jadi Allahu khatama, Allah telah mengunci mati. Kenapa khatama kok diberi telah? Karena kalau kita belajar ilmu syaraf, khatama itu fi'ilnya fi'il madhi, bentuknya lampau. Jadi Allahu khatama, Allah telah mengunci mati ala atas qulubihim, ini jamak dari qalbun, hati-hati mereka. Jadi Allahu khatama ala qulubihim, Allah telah menguji mati atas hati-hati mereka. Fazadahumullahu marada, bawahnya ya, Allahnya maju setelah huruf fa. Fa Allahu zadahum marada, maka Allah, fa-nya maka Allah zada artinya menambahum pada mereka maradon penyakit. Kama amanan nasu, ka seperti ma apa yang, an-nasu amanah, manusia beriman. Jadi subjeknya adalah an-nasu, makanya an-nasunya maju setelah kama amanas sufaha, kama amanas sufaha. Jadi cara menerjemahkan yang benar, ka dulu, as-sufa, kama as-sufa'u amanah, sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman. Kita lanjutkan. Dalam ayat 6 sampai dengan ayat 16 ini kita menambah perbendaharaan kata ganti, yaitu kum. Artinya apa? Kalian. Kalian orangnya banyak, orangnya ada dan banyak. Kum. Contoh ma'akum, ma'a besertakum kalian. Nah, ini membuat latihan agar kita semakin memahami, semakin meresapi apa yang kita pelajari ayat sampai dengan 6 dan 16 sampai 16. Satu, kita sudah kenal hu, hum, ka. Nah, sekarang kum dan na. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau di pesantren kita itu diajarin ilmu nahwu, ilmu sorof sebelum kita menerjemahkan Al-Quran. Nah, untuk pelajaran ini enggak. Kita menerjemahkan dulu, langsung kita memahami sedikit demi sedikit ilmu sorofnya dan ilmu nahwunya. Contohnya ini masalah zomir. Zomir itu kata ganti, kata ganti orang. Hu itu dia, hum itu mereka, ka itu kamu, kum itu kalian, na itu kami. Jadi kalau lahu itu baginya, lahum bagi mereka, laka bagi kamu, lakum bagi kalian, lana bagi kami. Ma'ahu besertanya atau beserta dia, ma'ahum beserta mereka, ma'aka beserta kamu, ma'akum beserta kalian, ma'ana beserta kami. Kita buat sampai dengan 11.
sampai 13 sampai bawah. Berikutnya 3. Nomor 3. Tijaratuhu. Tijaroh itu perdagangan. Tijaratuhu perdagangannya. Tijaratuhum perdagangan mereka. Tijaratuka perdagangan kamu. Tijaratukum perdagangan kalian. Tijaratuna perdagangan kami. Yamudduhu hasilnya dari yamuddu ditambahu. Yamuddu membiarkan dia. Yamudduhu membiarkan dia. Yamudduhu membiarkan mereka. Yamudduka membiarkan kamu. Yamudduhu yamuddukum membiarkan kalian. Yamudduna membiarkan kami. A'angzar tahu. Apakah engkau memberi peringatan kepadanya? A'angzar tahum. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? A'angzar taka? Enggak ada. A'angzar takum juga enggak ada. A'angzar tana ada. Apakah engkau memberi peringatan kepada kami? Termasuk bawahnya. Am lam tungzirhum. Am atau lam tidak tungzirhu. Kamu memberi peringatan kepadanya. Am lam tungzirhum. Atau tidak kamu memberikan peringatan kepada mereka. Angzar taka enggak ada. Angzar tukum enggak ada. Adanya am lam tungzirhum. Atau tidak kamu memberikan peringatan kepada kami. Bawahnya fazadahullahu. Tadi sudah diajarin cara menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Allahnya maju setelah posisi fa. Jadi fa Allahu zadahu. Fa Allahu zadahu. Maka Allah menambah kepada dia. Fa zadahumullahu fa zallahu dahum. Maka Allah menambah kepada mereka. Fa zadakallahu. Maka Allah menambah kepada kamu. Fazadakumullahu, maka Allah menambah kepada kalian. Fazadanallahu, maka Allah menambah kepada kami. Yang nomor 8. Innahu, inna sesungguhnya dia. Innahum sesungguhnya mereka. Innaka sesungguhnya kamu. Innakum sesungguhnya kalian. Inna sesungguhnya kami. Minhu, nomor 9. Min dari dia. Minhu darinya atau dari dia. Minhum dari mereka. Minka dari kamu. Minkum dari kalian. Minna dari kami. Alaihi. Ala atas hinya. Alaihi atasnya. Alaihim atas mereka. Alaika atas kamu. Alaikum atas kalian. Alaina atas kami. Fi tughyanihim. Fi di dalam tughyan itu kesesatan. Fi tughyanihi di dalam kesesatannya. Fi tughyanihim di dalam kesesatan mereka. Fi tughyanika di dalam kesesatan kamu. Fi tughyanikum di dalam kesesatan kalian. Fi tughyanina di dalam kesesatan kami. Nah, ini catatan penting juga. Karena apa? Ini ada tunggal sama jamak. Kolbun itu mufrad tunggal. Hati, kolbun itu hati. Hatinya cuma satu. Kalau kulubun itu jamak. Jadi artinya banyak. Hatinya banyak. Jadi hati-hati. Nafsun yang kiri diri. Jadi dirinya cuma satu. Tapi kalau anfus diri. Jadi jamak dari nafsun adalah anfus. Nah, penggunaannya yang ke-12 ala qalbihi atas hati mereka, karena hinya itu dia satu orang, jadi menggunakan qalbi. Jadi qalbun kalau dihubungkan dengan ha menjadi qalbihi, bukan qalbunhi. Ala qalbihi atas hatinya. Ala qulubihim, enggak mungkin qalbunhim. Jadi harus jamak dengan jamak. Ala qulubihim atas hati-hati mereka. Ala qalbika ini satu lagi. Atas hati kamu. Kamunya orang satu.
ala qulubikum atas hati-hati kalian, ala qulubina atas hati-hati kami. Yang nomor 13, illa nafsaka, illa kecuali nafsaka diri, illa nafsahu, illa kecuali nafsahu dirinya. Nafsun menjadi nafsahu, ini mufrad tunggal, jadi dirinya orang satu. Illa kecuali anfusahum, diri mereka. Illa nafsahum salah. Karena apa? Harus menggunakan jamaknya nafsun, yaitu anfus. Illa anfusahum kecuali diri mereka. Illa nafsaka, ini betul. Kecuali diri satu, nafsun menjadi satu, dekannya kamu. Jadi penggunaannya harus sama. Illa nafsaka kecuali dirimu yang satu kepada kamu. Illa anfusakum, nah ini jamak. Kecuali diri kalian. Illa anfusana kecuali diri kami. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Kalau belum paham, kita ulang sampai paham. Ya. Karena apa? Materi ini akan berlanjut ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Nah, yang sudah diberi kotak pada pertemuan 1, pertemuan kedua ini tidak akan lagi ada kotak di pertemuan yang akan datang. Dianggap ini hadirin sekalian Bapak Ibu sudah hafal. Untuk itu sebelum materi tambahan nanti berlanjut, Bapak Ibu harus mengulang-ulang sampai dengan hafal. Demikian pertemuan yang ketiga ini. Semoga Allah meridainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.